panjenengan kula tangsi kula nyuwun dosa kula nyuwun diampuni para santri putra putri mulai iki segala pangaji kanggo dosamu yen wis mati yen ditingali marang Gusti kabeh manungsa bakal mati yen wis mati terus diadusi diwuduni ya diminyai dipocong karo kain mori disekake terus disorati dilebokke ning jero jeburi dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakal rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disaakeni dosa kula nyuwun diampuni. Napa tegese ndok sak petarangan tegese betul. Itu maksudnya tanya sebuah keluarga. Sebuah keluarga itu menurunkan tidak mesti sama. Satu walaupun induknya atau satu keturunan yang induk yang sama, orang tua yang sama itu menurunkan anak-anak yang tidak mesti sama, berbeda. Banyak perbedaan-perbedaan tidak mesti mengikuti orang tuanya. Ini contoh saja. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak 4. Nomor 1 Kan'an. Itu anak yang paling pembangkang. Kan'an. Padahal itu orang tuanya kan Nabi Nuh. Tapi anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an itu paling pembangkang. Tidak mengikuti orang tuanya. Nah, ini salah satu contoh. Lah, terus akhirnya Kan'an ditenggelamkan Allah pada saat ada Kan'an meninggal sampai tenggelam karena tidak mengikuti perintahnya orang tuanya Nabi Nuh. Kan'an punya adik namanya Syam. Syam itu pun berbeda jiwanya sama Kan'an yang kakaknya tadi. Syam itu pun bentuknya pun berbeda dengan kakaknya. Syam itu hidungnya mancung, orangnya tinggi, perawakan tinggi. Syam itulah yang menurunkan bangsa Arab Saudi. Timur Tengah itu Syam. Syam itu menurunkan, turun sampai Nabi Ibrahim turun sampai Nabi Muhammad. Terus menurunkan bangsa Arab itu Syam tadi, anak yang kedua. Anak yang ketiga Yafis. Beda lagi. Anak tadi itu Syam itu hidungnya bangir, orangnya tinggi. Yafis itu pendek dan hidungnya pesek. Kulit sawo matang yang menurunkan orang Asia, termasuk kita. Menurunkan orang Indonesia itu keturunan dari Yafis. Jadi Kan'an, Syam yang menurunkan orang-orang Arab, tinggi, hidung mancung, terus Yafis. Terus Yafis punya adik namanya Ham. Ham itu menurunkan orang-orang seperti orang-orang Afrika, kulit hitam, berkulit hitam.
kan ada orang yang kulit hitam itu seperti orang Afrika. Nah, jadi beda-beda kan. Yang paling kecil Ham itu menurunkan orang Afrika berkulit hitam, yang Yafis itu menurunkan orang Asia yang kulit sawo matang seperti kita, hidungnya pesek. Yang Syam itu menurunkan orang yang hidungnya mancung-mancung seperti orang Arab. Nah, dan orangnya tinggi-tinggi. Nah, padahal itu hidupnya sama kan, Nabi Nuh. Tapi itu kadang menurunkan anak-anak, jiwanya berbeda, sifatnya berbeda, dan bentuk-bentuk seperti ras-rasnya berbeda. Seperti mungkin kalian punya anak beberapa laki-laki atau mungkin laki-laki perempuan pun kadang-kadang sifatnya pun antara satu dengan satunya itu pasti ada perbedaan, dan kadang bentuk tubuhnya itu tidak ada kemiripan kadang karena apalagi perkawinan silang. Zaman sekarang sama seperti orang Arab Saudi. Orang Indonesia rata-rata keturunan Yafis sampai sekarang yang kulit coklat, dan orangnya rata-rata pendek, nggak begitu tinggi lah, termasuk pendek, kulitnya sawo matang, itu keturunan dari Yafis tadi, dan hidungnya tidak mancung. Tapi sekarang kan ya banyak hidung mancung, mungkin perkawinan silang, perkawinan dari keturunan dari Syam, bisa saja keturunan dari Ham, yang kulit hitam, keturunan dari Yafis, antara leluhurnya saling menikah, menurunkan mereka, akhirnya campuran kurang lebih itu seperti ini. Makanya kalau keturunan Nabi Muhammad yang di Indonesia itu mungkin ada, tapi sedikit sekali. Yang karena kan kita itu maksudnya orang Asia yang muncul sekarang ini, kalau orangnya hidungnya nggak mancung, kulitnya sawo matang, ya hampir rata-rata persentasenya keturunan Yafis, bukan keturunan Syam. Nah, kalau Nabi Muhammad menurunkan mesti keturunan dari Syam. Orangnya hidungnya mancung dan rata-rata tinggi, kurang lebih seperti itu. Tapi di Indonesia sendiri ada yang hitam, ada yang mancung, seperti habaib misalkan, seperti orang-orang Arab Saudi yang tinggi mancung. Tapi kan rata-rata orang Arab Saudi itu mesti mancung. Nah, kalau orang Indonesia rata-rata prosentase mancungnya itu sedikit. Ada yang mancung, tapi banyak yang pesek. Hidungnya jebuk-jebuk kalau orang Jawa bilang gitu. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi itu kita itu keturunan Yafis. Jadi kalau diurutkan dari Nabi Nuh itu rata-rata orang Indonesia itu keturunan Yafis. Jadi tapi orang Indonesia keturunan Arab Saudi, keturunan Nabi Muhammad ya ada, tapi keperkawinan silang, tapi mungkin gennya terus ke bawah semakin tipis-tipis, susah dibedakan, kurang lebih seperti itu. Mungkin karena adanya perkawinan silang dari pendahulunya, perkawinan campuran kan. Terus akhirnya modelnya campur-campuran. Seperti anakku sendiri aja yang laki-laki nggak sama, ada yang ya modelnya kayak gitu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara ceriwis, saya banyak bicara ya ada. Karena itu sama, anakku sendiri aja berbeda-beda, kok ada yang pendiam ngentutan, menang tapi ngentutan. Tapi anak sing bal ceriwis ngomong nggak selesai ada yang prinsipnya bekerja tidak banyak bicara itu. Nah, itu terap-terapannya di dalam keluarga itu tidak mesti sama. Nah, yang ditanyakan tadi Dok sak petarangan atau dewe-dewe itu peribahasa Jawa yang kurang lebih artinya seperti tersebut, dan kurang lebih contohnya yang seperti saya contohkan. Ada yang tanya tentang ini? Tentang tadi yang ditanyakan? Ada enggak? Tidak ada? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya Rahman, kumohon belas kasihan, dosaku air lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah penanggungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan,
kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan. Itulah kenyataan. Ya Allah, ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku